Dinda. Hai, aku Febri. Aku Firda. Hai, aku Salsa. Nama saya Manap. Halo, aku Rehan. Halo, saya Faris. Halo, saya Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah datang dan meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Alangkah baiknya sebelum kita memulai konseling kelompok pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan ini berjalan secara lancar dan dipermudah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah teman-teman di sini sudah pernah mengikuti konseling kelompok? Belum. Baik belum pernah ya. Maka saya akan jelaskan terlebih dahulu. Konseling kelompok adalah salah satu jenis layanan bimbingan dan konseling yang diberikan oleh seseorang atau beberapa orang dalam memanfaatkan dinamika kelompok untuk mengetaskan atau memecahkan masalah pribadi dari teman-teman. Tujuan dari konseling kelompok ini yaitu untuk memecahkan masalah pribadi dari teman-teman sebagai upaya pengembangan diri. Jadi sini teman-teman yang tadinya nggak berani berbicara di depan umum jadi berani berbicara di depan umum. Teman-teman di sini juga dapat mengemukakan pendapatnya, idenya, gagasannya serta pengalamannya. Dan teman-teman di sini juga belajar untuk bertenggang rasa atau berempati terhadap orang lain. Untuk cara pelaksanaannya seperti kita sekarang, saya sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman sebagai anggota kelompok. Di sini kita duduk secara melingkar atau setengah lingkaran. Dan ada hal-hal yang teman-teman harus perhatikan. Yang pertama, teman-teman di sini dimohon untuk menjaga kerahasiaannya apabila nanti ada masalah dari temannya atau pendapat dari temannya yang bersifat pribadi. Teman-teman di sini untuk menjaga kerahasiaannya dan tidak dibawa keluar kelompok ini. Terus yang kedua, teman-teman diminta sukarela dalam mengikuti konseling kelompok ini. Dan yang ketiga, teman-teman di sini terbuka dalam menyampaikan sesuatu. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi ya. Terus yang keempat, teman-teman apabila ingin mengungkapkan pendapatnya, dimohon untuk angkat tangannya terlebih dahulu. Jika dipersilakan, teman-teman boleh berbicara dan menggunakan bahasa yang sopan. Dan teman-teman tidak diperkenankan untuk memotong pembicaraan orang lain. Apakah dapat dipahami? Baik teman-teman, marilah kita mengucapkan ingkar atau janji sebagai bagian dari konseling kelompok pada hari ini. Teman-teman tangannya boleh digenggam terlebih dahulu. Nanti teman-teman ikutin apa yang saya ucapkan ya. Saya Siti Rahma sebagai pemimpin kelompok. Menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia. Menerima, menyimpan. Menjaga dan merahasiakan segala data atau keterangan yang saya terima baik dari konseling saya atau dari siapapun juga yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Teman-teman di sini sudah berjanji ya. Jadi teman-teman di sini harus menjaga kerahasiaan dari konseling kelompok ini. Teman-teman tadi kan saya sudah menjelaskan apa itu konseling kelompok, tujuannya, cara pelaksanaannya dan hal-hal yang teman-teman harus perhatikan serta tadi teman-teman juga sudah berjanji. Tapi kita belum saling mengenal satu sama lain nih teman-teman. Jadi kita perkenalan terlebih dahulu. Teman-teman bisa menyebutkan nama lengkap teman-teman, terus nama panggilan teman-teman dan hal yang membuat teman-teman bahagia. Dimulai dari saya teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Rahma, biasa dipanggil Rahma. Hal yang membuat saya bahagia itu jalan-jalan. Boleh yang ingin berkenalan terlebih dahulu dipersilakan.
Ya kak, Iya. nama saya Febriana Karakmawati, dipanggil Febri. Hal yang membuat saya bahagia itu ketika saya bermain alat musik dan bernyanyi. Iya, selamat Febri. Saya Kak. Ya, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Dika. Panggilannya tetap Dika. Hal yang membuat saya bahagia itu berlibur ataupun jalan-jalan. Ya, selamat Dika. Saya kak, Ya, dipersilakan. perkenalkan nama saya Salsabila Lubis, biasa dipanggil Salsa. Hal yang membuat saya bahagia itu jogging. Oke, salam kenal Salsa. Bisa. Yang mana nih? Siapa mau duluan? Oh, Paris. Silakan. Nama saya Muhammad Imam Farisi. Nama panggilan saya Faris. Hal yang membuat saya bahagia bermain bola. Ya, salam kenal Paris. Saya Kak. Dipersilakan. Nama saya Abdul Manap Lubis, biasa dipanggil Manap. Hal yang membuat saya senang itu jalan-jalan sama melihat pemandangan yang indah. Oh ya. Salam kenal Manaf. Saya kak, Ya, persilakan. nama saya Indah Alicia Widuri, biasa dipanggil Indah. Hal yang membuat saya senang ketika saya mendapat nilai yang bagus dengan hasil kerja keras saya sendiri. Ya, salam kenal Indah. Saya kak, Ya, silakan. saya Firda Rahel, panggil Firda. Saya suka jalan-jalan pergi ke tempat makan, Ya, makanan kesukaan. ya. Salam kenal Firda. Saya Kak, Ya, nama saya Raihan Hafid, biasa dipanggil Raihan. Hal yang membuat saya bahagia jalan-jalan sambil dengerin musik. ya. Salam kenal Rehan. Nah, baik teman-teman, kita sudah berkenalan nih, tapi untuk saling mengenal satu sama lain, bagaimana kita main rangkaian nama. Nah, jadi teman-teman, orang pertama cukup menyebutkan namanya saja, lalu orang selanjutnya menyebutkan orang pertama, baru namanya, dan seterusnya. Boleh dimulai dari sebelah kiri saya, Indah, nyebutin dulu. Indah Raihan. Indah, Raihan, Salsa. Indah, Raihan, Salsa, Faris. Indah, Raihan, Salsa, Faris, Firda. Indra, Raihan, Salsa, Faris, Firda, Manap. Indah, Raihan, Salsa, Faris, Firda, Manaf, Febri. Indah, Rehan, Salsa, Faris, Firda, Manaf, Febri, Dika. Nah, gimana teman-teman? Udah saling mengenal satu sama lain kan? Sudah. Ya, alhamdulillah udah saling mengenal ya. Baik teman-teman, saya ingatkan kembali ada hal-hal yang teman-teman harus perhatikan. Yang pertama, teman-teman di sini dimohon untuk menjaga kerahasiaannya jika nanti ada yang bersifat pribadi atau privasi dari masalah teman-temannya. Jadi teman-teman di sini menjaga kerahasiaannya dan tidak dibawa keluar dari kegiatan konseling kelompok ini. Yang kedua, teman-teman di sini sukarela dalam mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Dan yang ketiga, teman-teman diminta untuk terbuka dalam menyampaikan segala sesuatu. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan yang keempat, teman-teman jika ingin mengungkapkan pendapatnya dimohon untuk mengangkat tangannya terlebih dahulu. Jika dipersilakan, teman-teman boleh berbicara dan menggunakan bahasa yang sopan. Dan teman-teman tidak diperkenankan untuk memotong pembicaraan dari temannya. Apakah dapat dipahami? Paham. Baik teman-teman, apakah teman-teman di sini sudah siap untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya? Siap. Ya. Baik, jadi di dalam konseling kelompok ini kita akan membahas masalah pribadi. Contoh dari masalah pribadi itu seperti kurang percaya diri, malas belajar, sulit beradaptasi dengan orang lain. Nah, teman-teman tadi kan saya sudah menyebutkan nih contoh dari masalah pribadi. Teman-teman di sini tahu nggak apa itu masalah pribadi? Teman-teman boleh berpendapat, dipersilakan. Saya Kak. Ya, dipersilakan. Kalau menurut saya masalah pribadi adalah hal-hal negatif yang membuat seseorang itu merasa terganggu atau merasa hidupnya tidak teratur. Jadi menurut Manaf, masalah pribadi itu hal-hal yang mengganggu dan membuat orang itu hidupnya merasa tidak teratur ya. Terima kasih Manaf. Saya Kak, kalau menurut saya seperti yang Manaf tadi bilang, saya setuju. Dan ada lagi, kalau menurut saya masalah pribadi itu suatu masalah yang terjadi pada seseorang dan terkadang berpengaruh pada sekitarnya.
Jadi kalau menurut Salsa itu masalah pribadi itu masalah yang terjadi pada seseorang dan berpengaruh oleh lingkungan sekitarnya ya. Terima kasih Salsa. Kayak Kak, Ya, dipersilakan. menurut saya masalah pribadi itu masalah yang dimiliki oleh seseorang yang membuat dia itu tidak nyaman, Kak. Jadi menurut Febri, masalah pribadi itu masalah yang terjadi pada seseorang yang membuat dirinya tidak nyaman ya. Ya, terima kasih Febri. Baik teman-teman, benar yang teman-teman ungkapkan, masalah pribadi itu adalah segala sesuatu yang menjadi hambatan atau rintangan yang mengganggu seseorang, dan itu tuh sifatnya ingin kita hilangkan atau kita selesaikan masalah tersebut. Baik teman-teman kan sudah tahu apa itu masalah pribadi. Teman-teman di sini dipersilakan untuk mengungkapkan masalah pribadinya. Siapa yang ingin mengungkapkan terlebih dahulu dipersilakan. Iya, dipersilakan Salsa. Masalah pribadi saya itu gampang lupa, terutama pada hal-hal kecil. Jadi masalah pribadinya Salsa itu gampang lupa ya dalam hal-hal kecil. Saya Kak, Iya, dipersilakan. Terima kasih Indah. Yang lainnya? Saya Kak, Ya, dipersilakan. masalah pribadi saya selalu tidur malam. Selalu tidur malam. Iya. Oh, jadi masalah pribadinya Rehan itu selalu tidur malam. Iya, Jadi nggak bisa tidur di jam 8, jam 9. berarti ini ya, jam tidurnya itu tidak teratur ya? Iya, tidak teratur. Makasih Rehan. Ada yang lainnya? Ya, dipersilakan. Masalah pribadi saya kalau naruh barang. Jadi masalah pribadinya Pak Haris itu suka lupa menaruh barang ya? Ya, terima kasih Pak Haris. Yang lainnya? Saya Kak, Ya, dipersilakan. masalah pribadi saya sulit mengatur keuangan. Misalnya contoh mana yang harus saya dahulukan, mana yang harus saya prioritaskan. Jadi masalah pribadinya Manaf itu sulit mengatur keuangan, mana yang harus didahulukan, mana yang harus jadi prioritasnya Manaf ya. Ya, terima kasih Manaf. Baik teman-teman, masalah dari teman-teman ini cukup beragam ya dan bervariasi. Tapi tidak mungkin kita akan menyelesaikan atau membahas, menuntaskan masalah dari teman-teman semua. Menurut teman-teman, masalah siapa yang kita akan bahas dan bantu tuntaskan? Saya Kak, Ya, dipersilakan. kalau menurut saya Dika. Jadi menurut Salsa masalahnya Dika. Teman-teman yang lain? Saya Kak, menurut saya masalahnya Dika karena sepertinya banyak ya remaja yang nggak seperti Dika gitu, yang suka menunda waktu dan untuk diselesaikan masalahnya biar teman-teman semua juga tahu cara jalan keluarnya gitu Kak. Jadi menurut Febri itu masalahnya Dika ya. Untuk teman-teman yang lain? Oh, jadi pada setuju ya masalahnya Dika.
Bagaimana dengan Dika? Apakah bersedia masalahnya kita bahas dan kita bantu pecahkan? Saya sendiri sih bersedia. Ya. Terima kasih Dika. Baik Dika, coba Dika ceritakan hal apa yang membuat Dika tuh menunda-nunda. Hal yang membuat saya menunda-nunda yaitu yang pertama, ketika saya lagi melakukan kegiatan dan saya merasa saya udah lelah ataupun sudah capek, di situ saya akan berhenti sejenak untuk beristirahat. Nah, tetapi saya tidak melanjutkan tugas itu ataupun kegiatan itu, sedangkan saya malah lanjutan bersantai-santai ataupun berkelanjutan beristirahat. Jadi saya selalu menunda-nunda kegiatan itu. Contohnya kegiatan yang Dika tunda-tunda itu biasanya apa? Ketika saya lagi belajar. Belajar. Iya. Baik teman-teman, ada yang ingin bertanya kepada Dika, dipersilakan. Saya Kak, Dipersilakan. Salsa. apakah Dika ketika mengalami masalah itu sering terjadi perang batin, maksudnya di dalam hati tuh sering ngerasa kok gue nggak lanjutin ini, kok malah nyata lanjutin dong, tapi sedangkan tubuh Dika tuh malas menolak gitu, kayak mungkin ini udah cukup, udah belajar banyak, sering kayak gitu kah? Iya, itu sering. Jadi Dika itu sering perang batin ya. Dari perang batin tersebut, Dika pernah ini nggak kayak misalkan, kok saya menunda pekerjaan itu, tapi saya malas-malasan. Di situ Dika melanjutkan kemalasan Dika atau langsung melakukan kegiatan yang Dika lakukan sebelumnya? Kalau saya sendiri, pastinya saya menunda, bukan melanjutkan. Saya itu menunda kegiatan saya. Jadi kayak saya melanjutkan kemalasan. Iya. Jadi menunda terlebih dahulu, terus nanti kalau misalkan udah tidak malas dilanjutkan lagi ya? Nah, iya itu. Baik, teman-teman ada yang ingin bertanya kepada Dika, dipersilakan. Saya Kak, Ya, dipersilakan. sejak kapan Dika mengalami masalah itu? Saya mengalami masalah itu sejak saya mendapatkan kayak tugas-tugas terlalu banyak dan banyak kegiatan-kegiatan yang selalu bertumpukan, dan itu sehingga membuat saya serasa kayak malas untuk dilanjutkan, ataupun saya merasa kayak aduh, tugas saya ini kok terlalu banyak sih, dan saya juga banyak memiliki aktivitas yang belum saya kerjakan. Jadi saya lebih baik kayak saya istirahat aja dulu lah. Jadi kayak yaudah, saya nggak perlu lanjutin tugas itu dulu, nanti kalau saya udah berkenyataan untuk melanjutkan tugas itu bakalan saya lanjutin. Jadi Dika itu sejak datangnya tugas yang terlalu banyak ya, itu yang membuat Dika akhirnya menunda mengerjakannya dan menunda kegiatan yang Dika lakukan juga ya. Iya. Baik, teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi pada Dika? Saya Kak, Iya, dipersilakan. gini, kan masalah Dika itu kan istirahat yang berkelanjutan, ya kan? Jadinya malas ya kan. Nah, dari situ Dika bakalan ngerjain misalnya tugas ya kan. Nah, Dika itu ngerjain tugasnya itu kayak nih karena deadline besok jadi gue harus ngerjain sekarang, atau kayak udahlah tunggu kesadaran aja, paling juga gurunya bakalan ngasih keringanan gitu, atau gimana? Kalau saya sendiri kan deadline kan pasti kan ada batas waktunya ya. Jadi saya mengerjakan itu sebelum deadline itu mendekati. Jadi saya ngerjainnya misalnya H-3. Nah, saya ngerjain. Terus saya ngerjain. Nah, di situ saya mulai merasa kayak rada malas ataupun rada mulai menekan. Nah, saya bakal lanjut itu bisa H-1 sebelum deadline dikumpulkan. Berarti Dika ini termasuk dia mengikuti kesadaran dirinya juga kan ya Kak? Iya. Jadi Dika itu sadar akan tugas Dika juga, terus Dika juga kadang mengerjakannya itu sesuai emang deadline-nya ya Dika ya. Nah, baik, ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Iya, dipersilakan. Perasaan Dika saat menunda kegiatan itu gimana? Perasaan saya saat menunda kegiatan itu, saya merasa kayak kalau saya lanjutin, saya bakalan tambah tambah nggak bersemangat. Sedangkan kalau saya tidak lanjuti tugas itu bakalan tidak selesai. Jadi bercampur aduk lah. Jadi Dika kalau rasanya itu di saat nunda untuk melanjutkan pun juga nggak semangat, tapi kalau misalkan gak dilanjut pun juga Dika ini ya kayak
mikirnya tuh kayak ya kapan selesainya kok nggak dilanjutin ya. Iya. Ya. Teman-teman ada yang ingin bertanya lagi pada Dika? Iya, dipersilakan. Kalau Dika lagi menunda-nunda itu ngapain aja? Kalau saya lagi menunda kegiatan kayak saya rebahan, main HP, dan nyemil. Itu aja sih biasanya. Jadi di saat Dika menunda-nunda, Dika itu melakukan aktivitas kayak misalnya tidur-tiduran, terus main HP dan nyemil ya. Iya. Terima kasih. Baik teman-teman, kita sudah tahu nih masalahnya Dika itu sering menunda-nunda pekerjaan ataupun kegiatan yang dilakukan. Yang tadi Dika sudah ceritakan, dia tuh sering menunda-nunda tugasnya, terus atau hal yang berbarengan itu tuh suka bingung ya, mana dulu yang harus diselesaikan, mana dulu yang harus dilakukan gitu. Menurut teman-teman, apakah ada saran atau masukan untuk Dika agar Dika ini nih tidak memiliki masalah itu lagi, tidak menunda-nunda lagi? Dipersilakan teman-teman yang ingin memberikan saran kepada Dika. Saya Kak, Iya, dipersilakan. seperti tadi yang telah ditanyakan oleh Dika, nah, apakah Dika mengalami perang batin? Nah, Dika mengalami perang batin, ingin tidak menunda, tetapi badannya menolak. Dan juga tadi ditanya juga oleh Indah, sejak kapan mengalami waktu ingin menunda-menunda tersebut? Itu sejak banyak tugas. Kalau menurut saya mungkin saran saya untuk lebih pintar membagi waktu, lebih bisa memprioritaskan sesuatu yang harus didahulukan, mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Dan jika tubuh sudah tidak bisa menjalankan aktivitas tersebut, boleh diistirahatkan, tapi tidak dengan HP atau dengan ngemil. Mungkin bisa istirahat, tarik nafas sejenak, relaksasi bisa dilakukan. Mungkin saran saya itu. Ya. Terima kasih Manap. Jadi saran Manap itu Dika itu harus bisa membagi waktu, terus membedakan mana prioritas yang Dika harus lakukan, mana yang tidak, dan Dika itu mungkin bisa istirahat atau menundanya itu dengan cara relaksasi, terus atau tarik nafas sejenak. Ya. Terima kasih Manap. Ada teman-teman lain yang ingin memberikan saran kepada Dika? Iya, dipersilakan. Saran dari saya untuk Dika, lebih baik Dika itu memiliki patokan atau target gitu, target untuk hidup, pencapaian nih Dika mau seberapa, biar itu menjadi motivasi bagi Dika gitu. Misalnya seperti itu Kak. Terima kasih Febri. Jadi menurut Febri itu Dika ini harus mempunyai target atau kayak tujuan dan agar dia bisa memotivasi dirinya ya. Nah, Febri, ada lagi teman-teman yang ingin Baik Kak. ya dipersilakan. Saya sama kayak Manap sih, tapi lebih menurut saya Dika harus bikin skala prioritas. Apa yang harus kerjain dulu, terus selanjutnya apa, agar tahu gitu. Kayak batas waktunya berapanya, kapan waktu istirahatnya gitu. Jadi menurut Rehan itu Dika ini harus membuat skala prioritas agar tahu mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Ya, terima kasih Rehan. Ada lagi teman-teman yang ingin memberikan sarannya kepada Dika? Saya Kak, Ya, dipersilakan. tambahan saran dari saya mungkin kita bisa buat jadwal sehari-harinya untuk lebih teratur, biar lebih teratur gitu. Jadi menurut Salsa itu Dika harus membuat jadwal ya, agar rencana pun juga jadi lebih teratur dan Dika juga tidak menunda-nundanya ya. Ya, terima kasih Salsa. Baik Dika, saran dari saya benar kata teman-teman yang lain. Pertama itu Dika tuh harus lebih bisa menghargai diri Dika sendiri sih kalau menurut saya. Jadi kalau di saat Dika bisa menghargai diri Dika sendiri, Dika tuh tahu hal itu tuh baik enggak gitu, hal itu tuh positif negatif enggak buat Dika gitu kan ya. Mungkin kalau misalkan Dika terus menunda itu kan menjadi hal yang negatif ya. Dika juga jadi malas, Dika juga jadi tidak semangat, bahkan nggak ada motivasi Dika untuk kedepannya gitu.
Terus Dika juga benar membuat skala prioritas. Jadi di saat Dika membuat skala prioritas, Dika tahu mana hal yang harus Dika kerjakan terlebih dahulu. Di situ juga Dika bisa mengatur jadwal Dika juga. Misalkan di hari ini di jam segini Dika mandi, atau di jam segini Dika ngerjain tugas, di jam segini Dika pergi atau main gitu. Saya ada waktu-waktunya tersendiri untuk jadwal Dika. Mungkin Dika juga di saat menunda-nunda, Dika tuh boleh menunda-nundanya itu dengan hal-hal yang positif. Mungkin Dika bisa relaksasi yang tadi di sarannya Manap, atau Dika bisa tarik napas sejenak, atau mungkin Dika bisa melakukan hal yang Dika sukai gitu. Tapi jangan menggunakan waktu menunda-nundanya itu dengan hal-hal yang bikin Dika itu menjadi lebih malas lagi. Terus Dika juga bisa melihat orang lain, maksudnya kayak sebagai target atau role modelnya Dika. Mungkin Dika melihat kakak Dika, atau Dika punya kakak, atau melihat orang tua Dika, atau mungkin teman Dika yang rajin gitu. Mungkin di situ bisa jadi suatu patokan Dika atau kayak target Dika gitu, untuk tidak menunda-nunda. Dari kita menunda pun juga kan itu akan terus menjadi kebiasaan kan, jadi habit kita. Jadi mungkin Dika bisa mengikuti atau melakukan apa yang teman-teman tadi sarankan. Baik Dika, bagaimana perasaan Dika setelah mendengar saran-saran dari temannya, dan hal apa yang Dika akan lakukan untuk kedepannya? Perasaan saya saat ini, saya merasa tergerak, atau saya merasa kayak tidak bakal melakukan hal-hal yang negatif seperti apa yang saya lakukan sebelum-sebelumnya, dan saya akan berusaha untuk mengulangi hal-hal sebelumnya, dan saya akan melakukan hal-hal yang diberikan saran yang tadi. Saya bakalan berubah dari yang negatif menjadi yang positif, dari yang tidak baik menjadi yang baik. Baik, jadi Dika sudah mulai bergerak ya hatinya, dan mengubah kebiasaan negatif menjadi kebiasaan yang positif. Baik Dika boleh menyampaikan komitmen Dika agar masalah ini tidak terjadi lagi, dan Dika juga tidak akan menunda-nunda pekerjaan atau kegiatan yang Dika lakukan. Dipersilakan. Untuk saya sendiri sih, kedepannya saya bakalan menghargai diri saya sendiri, saya bakal menghargai waktu, dan saya akan membuat suatu schedule ataupun jadwal keseharian saya, dan saya bakalan mencapai target saya, dan saya akan memiliki suatu motivasi supaya saya bisa melaksanakan tujuan-tujuan saya. Terima kasih Dika atas komitmennya. Semoga komitmen Dika dapat terjalan dengan baik ya, dan lancar. Baik teman-teman, biar kita semangat lagi dan berkonsentrasi lagi nih, bagaimana kalau kita ice breaking terlebih dahulu? Setuju. Okay. Nah, kita akan main games tepuk hitam dan hijau. Jadi, saya akan membagi dua regu ya. Yang sebelah kanan saya itu hijau, sebelah kiri saya hitam. Nah, lalu saya akan menyebut salah satu warna tersebut. Kalau misalnya saya sebut warna hijau, yang hijau itu menepuk, yang hitam itu menghindar. Tapi kalau saya menyebut warna hitam, yang hitam itu menepuk, yang hijau itu menghindar. Apakah dapat dipahami teman-teman? Baik, dimulai ya. Nah, teman-teman pasangan ya. Mungkin aku bisa munduran. Sampai nggak buat nepuk? Coba majuan. Atau kita latihan dulu kali ya. Kelihatan. 1, 2, tangannya siap-siap dulu. Siap-siap. 1, 2, 3. Hijau. Ini ganti. Hijau kanan ya. Iya. Dimulai ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Hitam. Coba yang salah. Hijau. Hitam. Dan udah ya. Udah teman-teman. Udah cukup teman-teman? Udah cukup. Boleh balik lagi duduknya.
Nah, teman-teman, tadi kita sudah ice breaking dan kita sudah bersemangat lagi nih, dan kita juga sudah sampai di akhir kegiatan. Tadi kan kita sudah membahas masalah Dika. Semoga masalah Dika ini dapat terselesaikan dan Dika juga bisa menjadi lebih baik lagi. Dan teman-teman juga di sini semoga bisa menjadi lebih pribadi yang jadi lebih baik lagi. Baik teman-teman, kita sudah di tahap pengakhiran. Teman-teman di sini boleh mengungkapkan kesan dan pesannya dalam mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Dipersilakan yang ingin mengungkapkan kesan dan pesannya. Ya, dipersilakan. Pesan saya menyenangkan, dapat pengetahuan. Pesan saya semoga kedepannya ada konseling kelompok lagi. Ya. Terima kasih Pak Aris atas kesan dan pesannya. Ada lagi teman-teman yang ingin mengungkapkan pesan dan kesannya? Saya Kak, Ya, dipersilakan. pesan dari saya di kelompok konseling hari ini, saya dapat banyak saran karena masalah Dika juga kadang terjadi di saya, jadi saya mendapat banyak masukan. Jika masalah itu terjadi pada saya bisa memecahkan masalahnya saya. Terima kasih Salsa atas kesan dan pesannya. Apakah ada teman-teman yang lain yang ingin mengungkapkan kesan dan pesannya? Saya Kak, Ya, dipersilakan. pesan dan kesan dari saya dari konseling kelompok ini, kita bisa berbagi masalah, berbagi pengalaman hidup, karena manusia itu kan makhluk sosial, jadi dia tidak bisa memecahkan masalahnya secara sendiri. Kadang kita harus butuh orang lain juga untuk membantu memecahkan masalah kita. Kedepannya mudah-mudahan ya seperti yang diharapkan tadi oleh Paris, ada konseling kelompok lagi. Ya. Nah, terima kasih Manap atas kesan dan pesannya. Bagaimana dengan Dika tersendiri untuk kesan dan kesannya? Kalau untuk saya sendiri, dengan adanya konseling kelompok ini, saya merasa masalah yang saya alami itu bisa terpecahkan ataupun ada solusinya. Nah, pesan saya seperti yang tadi Paris bilang, semoga konseling kelompok ini ada lagi ataupun kedepannya bisa berkumpul seperti ini lagi. Nah, terima kasih Dika atas pesan dan pesannya. Baik teman-teman, terima kasih atas kesan dan pesannya. Semoga kita semua bisa melakukan konseling kelompok lagi. Teman-teman di sini apakah ingin ada konseling kelompok lanjutan? Boleh. Baik teman-teman, nanti saya akan memberitahu kapan konseling kelompok lanjutan kita. Teman-teman di sini nanti dimohon untuk mengisi lembar evaluasi Google Form dari kegiatan konseling kelompok ini. Lalu untuk Dika nanti diharapkan bertemu dengan saya untuk melakukan konseling individu ya. Terima kasih teman-teman yang sudah bersedia mengikuti konseling kelompok pada hari ini. Semoga konseling kelompok kali ini bermanfaat bagi teman-teman dan masalah yang kita hadapi ini dapat terselesaikan dan menemukan solusinya dan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Sebelum saya tutup kegiatan konseling kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar yang kita dapatkan ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Doa selesai.